bulan Ramadan itu sebenarnya dapat dimaknai secara esensial ataupun sekedar rutinitas. Jadi kalau misalnya Ramadan kita maknai secara esensial, nah berarti Ramadan dalam konteks ini dimaknai sebagai bulan suci untuk beribadah. Ya, beribadah ini melalui puasa, taraweh, zakat, infak, sedekah, guna mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun di sisi lain masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa bulan Ramadan ini kan setiap tahun pasti akan datang gitu ya. Jadi puasa kemudian ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan ini hanya bersifat rutinitas semata. Jadi kurang bermakna spiritual. Nah, kemungkinan terjadi penyimpangan perilaku di dalam bulan Ramadan, terutama bulan Ramadan yang bermakna rutinitas tadi itu sangat besar ya. Karena ada beberapa waktu ya yang menurut saya cukup potensial untuk terjadinya pelanggaran atau penyimpangan perilaku ya. Jadi waktu itu ada dua ya, saya lihat yang pertama adalah menjelang buka puasa atau kita sebut dengan ngabuburit ya. Nah, di sini balapan liar ya, kemudian juga tawuran itu terjadi gitu. Dan kemudian waktu yang kedua yang juga cukup sering yaitu waktu setelah dilaksanakannya sahur ya. Nah, ini biasanya menjelang subuh gitu. Jadi balapan liar juga terjadi. Nah, ini adalah pemahaman masyarakat bahwa Ramadan itu hanya rutinitas saja ya, karena setiap tahun pasti kita akan mengalaminya, sehingga tidak atau kurang dimaknai sebagai waktu untuk beribadah. Jadi tidak ada bedanya gitu loh dari waktu-waktu sebelumnya gitu atau Ramadan sebelumnya. Nah, yang kedua, para pelaku yang melakukan balapan liar, kemudian tawuran ini kebanyakan remaja di rentang usia 13 sampai 16 tahun. Nah, di dalam rentang usia ini sebenarnya remaja ini sedang mencari jati diri. Kemudian ditandai juga aspek psikologisnya itu masih labil ya. Nah, masih labil sehingga mudah sekali dipengaruhi. Nah, di dalam kehidupan para remaja ini pengaruh teman bermain atau peer group itu sangat dominan ya. Jadi peran peer group ini bisa menggeser lah menurut saya kedudukan dari keluarga ya, terutama keluarga inti. Jadi remaja ini lebih dekat kepada teman sepermainannya dibanding keluarga. Nah, oleh karena itu fase ini pengawasan atau kontrol keluarga itu menjadi longgar ya gitu, karena anak itu lebih dekat kepada temannya dibanding oleh misalnya orang tuanya ya gitu, atau anggota keluarga intinya ya. Nah, ini mengakibatkan akhirnya para remaja ini jauh dari pengawasan orang tua sehingga dia lebih menuruti atau terpapar pengaruh dari peer groupnya. Nah, kalau kebetulan peer groupnya itu ngajakin melakukan balapan liar ya sambil menunggu beduk buka puasa ya, atau yang kita kenal ngabuburit. Nah, ini ada kemungkinan besar gitu terjadi gitu, karena dia lebih dekat kepada peer groupnya dibanding keluarganya. Atau misalnya dia ikut-ikutan tawuran karena diajak temannya gitu ya. Nah, ini juga kemungkinan besar terjadi karena memang pengaruh peer group dalam kehidupan remaja itu jauh lebih kuat dibanding pengaruh keluarga. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya? Menurut saya penting untuk mengembalikan esensi dari bulan Ramadan itu sendiri yang tadinya bersifat rutinitas ya, atau dimaknai rutinitas, menjadi bermakna esensial. Memang tidak mudah ya mengubah mindset ya masyarakat yang menganggap Ramadan ini merupakan rutinitas semata gitu ya. Tetapi melalui ceramah-ceramah keagamaan atau melalui tayangan-tayangan di media massa mungkin lebih menggali kepada unsur esensi dan juga
hakikat ya dari bulan Ramadan itu sendiri gitu. Jadi lebih bermakna, kembalikan lagi Ramadan kepada makna spiritualnya, bukan makna rutinitas tahunannya gitu ya, yang memang kita pasti lakukan setahun sekali ya, ibadah puasa dan juga namanya sholat raweh dan sebagainya ya di bulan Ramadan. Nah yang kedua, peran keluarga itu juga harus ditingkatkan dalam mengawasi tentunya perilaku remaja. Peran orang tua yang harus bisa mengidentifikasi nih lingkup pergaulan anak-anaknya. Ini penting untuk mencegah perilaku menyimpang maupun pelanggaran aturan ya, terutama kan terkait misalnya peraturan lalu lintas gitu ya, untuk kasus balapan liar gitu, atau menjaga keselamatan diri para remaja ketika dia terlibat tawuran antar kelompok atau antar geng gitu. Nah ini memang harus dikedepankan lagi gitu. Jadi peran orang tua mengawasi remajanya ya itu penting. Mengawasi siapa teman-temannya itu juga penting. Bukannya melarang sih, tetapi orang tua harus tahu deh teman-temannya, peer groupnya, minimal teman-teman terdekat anaknya, peer group atau kelompok bermain anaknya, apakah akan membuat anaknya ini berperilaku menyimpang, melanggar peraturan, atau justru membahayakan keselamatannya gitu. Jadi ada usaha untuk antisipasi lah menurut saya. Nah kemudian yang ketiga, remaja ini sebaiknya diberikan kegiatan yang positif di bulan Ramadan. Misalnya mengaktifkan kembali peran-peran remaja masjid ya, jadi kegiatan remaja masjid yang positif. Ormas-ormas keagamaan juga saya setuju ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya di bulan Ramadan ini, karena bagaimanapun remaja itu bisa kita lihat sebagai potensi yang dapat diperhitungkan karena usia produktifnya itu. Dia adalah agen produktif yang sebenarnya bisa untuk mendorong kemajuan dan melakukan perubahan gitu ya, perubahan yang ke arah positif. Tetapi memang di sisi lain ya, banyak kajian-kajian tentang remaja itu terkait dengan kenakalan remaja, yaitu tadi saya bilang mencari identitas, lebih dekat dengan peer group daripada keluarganya, fase psikologis yang labil sehingga mudah terpengaruhi. Tapi jangan salah, banyak para remaja, kategori remaja gitu ya, menjadi agen perubahan di lingkungannya, kemudian di masyarakatnya, bahkan level bangsa atau negaranya gitu. Nah sekarang kita arahkan kalau remaja-remaja ini diberikan kegiatan yang positif, terutama di bulan Ramadan, menurut saya setidaknya bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan oleh para remaja kita. Terima kasih.